Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kami akan ngobrol-ngobrol santai. Saya akan berbincang, ya ngobrol berbincang apapun itu namanya. Pada saat ini di samping saya ada seorang pejabat ini, pejabat yayasan, ketua yayasan, dan sebenarnya dua-duanya kami lagi penggerak sebuah yayasan. Jadi yang akan kita obrolkan nih Restu, ini yayasan kita ini kan sudah yang punya izin atau yang sudah legal ini kan sudah masuk 2 tahun kan. Nah, ini Restu yang akan kita bincangkan selama 2 tahun nih yayasan sudah berjalan. Gimana menurut Restu ini selama 2 tahun yang sudah berjalan nih? Apakah sudah ada perkembangan? Walaupun ada perkembangan, dari mana perkembangannya, di mana perkembangannya, atau sebaliknya. Nah, kira-kira menurut Restu ini gimana nih yayasan kita nih? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Bang ya, saya agak mundur dikit. Boleh. Oke, siap. Nah, jadi Yayasan Sahabat Netra Khatulistiwa Pondok Quran Iqra Braille Center yang beralamat di Jalan Sepakat 2, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ini, yang mana yayasan kita telah berjalan yang legalnya itu sudah 2 tahun ini. Jadi pada awalnya yayasan kita atau lembaga kita telah berdirinya tuh tahun 2018 dan legalnya itu di tahun 2022. Nah, baik, adapun tadi perkembangan dari yayasan kita, dan alhamdulillah yayasan kita yang sudah legal ini ada penambahan program. Dari sebelumnya kita di lembaga masih statusnya sebagai lembaga itu program kita belum ada penambahan saat itu, dan alhamdulillah setelah legal menjadi Yayasan Sahabat Netra Khatulistiwa ini, program kita di yayasan telah bertambah. Salah satunya adalah kegiatan kita dalam Sahabat Netra Berbagi ini, yang mana Sahabat Netra Berbagi merupakan salah satu kegiatan atau program yang kita buat di Yayasan Sahabat Netra Khatulistiwa ini untuk memberikan manfaat kepada teman-teman tunanetra yang berada di Kota Pontianak dan sekitarnya ini, yang mana harapan kita bahwa kehadiran Yayasan Sahabat Netra Khatulistiwa ini menjadi dekat di hati teman-teman khususnya disabilitas netra yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya ini. Dan harapan kita bahwa program yayasan kita ini bisa bertambah, bukan hanya soal berbagi, dan harapan kita bisa ke arah yang lebih lagi seperti pemberdayaan dan peningkatan skill-skill yang mungkin terpendam dari disabilitasnya itu sendiri. Ya, ini kan tadi mengenai programnya Restu ya. Baik. Nah, ini yayasan kita ini ya yang saya rasakan ini. Biasanya yayasan itu kan kalau dari materi itu kan kaya-kaya Restu. Baik. Nah, ini yayasan kita ini ya rasanya terseok-seok gitu kan. Bahkan kita sampai sekarang ini kita masih belum ada yang namanya penghasilan yayasan tetap gitu kan. Jadi ya kadang itu perjalanan program itu kadang ya banyak mikirnya kita tuh kan. Nah, kira-kira gimana ini mengenai keuangan, pembiayaan, terus terobosan apa yang harus kita lakukan untuk membiayai sebuah yayasan, dan sampai saat ini kita masih ya gitulah terseok-seok, sulit, serba sulit. Nah gitu tuh. Oke. Nah, terkait perekonomian yayasan kita sampai sekarang juga masih untuk mencoba
eh, untuk meningkatkan ekonomi di yayasan kita ini. Nah, sebagaimana tadi yang Bang Henry bilang bahwa yayasan kita masih terseok-seok ya dalam untuk melaksanakan program, kadang tersendat. Nah, itu dikarenakan kita masih kita bilang 99% kita mengandalkan donatur yang mana ketika pasang, ibaratnya kalau bahasa itu bahasa pasang, maka kegiatan kita bisa berjalan. Namun ketika surut donasi itu, nah kegiatan kita juga tersendat. Nah, dalam hal ini kita juga berusaha untuk memaksimalkan yang ada di yayasan kita ini. Contohnya, kita bisa memberdayakan disabilitas yang sekarang mukim di tempat kita ini. Kita bisa memberdayakan mereka dengan pemodalan-pemodalan yang diberikan oleh yayasan kita ini melalui kas yang ada di yayasan kita. Jadi dari sistem ini nanti kita akan bagi hasil. Mungkin persentasenya bisa 70-30 atau 60-40. Yang mana dari situ nanti perlahan kita akan mendapatkan penghasilan atau masukan atau pemasukan dari yang kita berikan modal tadi. Kan bukan hanya satu orang yang kita kasih modal. Tidak menutup kemungkinan yang kita bina selama ini yang mungkin jumlahnya itu lebih dari 50. Nah, itu bisa kita berikan modal mereka semua untuk membuat sebuah usaha atau memberdayakan mereka itu sehingga mereka juga memiliki penghasilan dan yayasan kita ini juga memiliki pemasukan, juga memiliki omset untuk melakukan kegiatan sosial. Nah, dari situ nanti insya Allah kita berharapnya yayasan kita bisa untuk memberikan modal di atau untuk teman-teman kita disabilitas yang memiliki skill yang mana kendala mereka terkadang itu adalah tentang modal ini untuk berusaha. Tapi kira-kira untuk usaha ya, kira-kira usaha apa yang bisa untuk menunjang sebuah perekonomian yayasan. Ini yayasan ini kan besar ya. Kita ini kan labelnya ini yayasan. Nah, tapi kita ini perekonomian kita sampai sekarang nih ya, sampai sekarang kita betul-betul masih belum ada usaha yang menunjang untuk ini, untuk yayasan. Nah, kira-kira kalau kita katakanlah itu kita pinjamkan modal. Tapi kira-kira usaha apa yang untuk teman-teman kita lakukan? Salah satunya. Baik. Nah, terkait usaha apa yang bisa dilakukan teman-teman disabilitas, lagi-lagi kita di sini kembali ke skillnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan skill mereka? Mungkin itu kayak seperti cara berdagang, kemudian kayak beternak dan yang lain-lain. Nah, dalam hal ini kita juga yayasan kita kita berharapnya bisa